Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam My News Prime. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menjawab terkait pengunduran diri Luki Hakim dari kursi Wakil Bupati Indramayu. UU juga buka-bukaan terkait hubungannya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut wawancara Aiman Wicaksono dengan UU Ruzanul Ulum. Dan saya sudah berada di Gunung Sate, saya akan langsung menuju ke Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Saya akan menanyakan berbagai hal, termasuk hubungan antara Wagub dengan Gubernur, termasuk juga kasus Luki Hakim dengan Bupati Indramayu, dan segala hal lain yang juga viral. Saya akan masuk ke dalam, menuju ke ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Barat. Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Saya bilang Pak Kiai, Pak Wagub atau Kang UU? Kang UU aja deh. Ya. Apa nih? Iya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, berkah juga. Alhamdulillah. Pak Wagub, Kang UU. Iya, mudah-mudahan selamanya. Tapi saya mau tanya, boleh saya deket nih? Oke, mangga. Bukan so kenal so deket nih. Emang udah kenal lama. Iya, kan? iya. Saya mau tanya, kalau saya wawancara Kang UU, Pak Wagub, Pak Gubernur, Kang Emil, marah nggak? Insya Allah enggak. Bener Karena nih. kita komunikasi baik. Kan kalau saya dengar di luar, biasanya nih antara pimpinan yang nomor 1 dengan nomor 2 alias gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, itu nggak akur, benar nggak sih? Nggak, kalau kita Kaljasadil Wahid. Sama semuanya. Iya, Sadul? Kaljasadil Wahid. Oh, apa seperti itu bangunan yang satu, seperti badan yang satu. Susah kalau Pak Kiai ya. Kaljasadil Wahid, seperti jasad yang satu. Oh, jasad wahid, gitu ya, jasad satu. Iya, seperti itu adanya. Oke, kalau gubernur dan wakil gubernur. Iya. Jadi nggak pernah ada gesekan tuh dengan Kang Emil? Alhamdulillah, karena beliau menghargai keberadaan saya dan juga saya juga merasakan ataupun sadar diri saya sebagai wakil. Tapi penghargaan juga yang saya terima bukan hanya penghargaan yang lain, tapi penghargaan kewenangan yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan, dan juga keinginan yang dikabulkan sama Pak Gubernur. Itu salah satu bentuk penghargaan beliau sama saya. Bahkan Kang Emil terakhir saya mendengar, saya mau konfirmasi, mendoakan agar Kang UU 2024 jadi Gubernur Jabar. Iya, kalau dia tidak di sini lagi. Kalau Kang Emil nggak di sini lagi. Ya, kalau di sini lagi? Ya, saya ingin bareng lagi. Oh, nggak apa-apa jadi Wagub lagi? Nggak apa-apa jadi Wagub lagi. Ini betul-betul ikhlas nih, ikhlas. Iya, demi kebersamaan. Kaljasadil Wahid. Kaljasadil Wahid. Oh, luar biasa. Duit tunggal, itu bahasa Indonesia duit tunggal ya? Iya, betul. Tapi saya mau nanya juga, kalau tadi Kang Emil dengan Kang UU, oke lah gitu ya. Iya. Sampai hari ini tidak terdengar apapun. Tapi saya dengar kan kasus di Indramayu misalnya, antara bupati dengan wakil bupatinya, Luki Hakim. Iya, Kang Luki ya. Seperti apa sih? Ya, itu mungkin komunikasi yang harus ditingkatkan. Yang kedua, harus sama-sama merasakan bahwa jadi paket itu adalah hasil kerja bareng. Yang kedua, harapan kami saling menyadari wakil juga kewenangannya terbatas. Kemudian juga harapan kami nomor satunya pun menghargai, memberikan tugas, memberikan yang lainnya. Katanya, ini menurut Luki Hakim ya, Kang Luki, nggak dikasih tugas apa-apa. Padahal kewenangannya besar, anggarannya besar, tapi nggak dikasih kerjaan, non-job. Iya, sebenarnya job yang sudah tertera dalam aturan. Tapi jauh, benar nggak itu? Saya nggak bisa menjawab ya, saya nggak menjawab itu. Tapi yang jelas, yang namanya wakil kan jobnya sudah ada. Tinggal kita bisa melaksanakan. Seperti saya, banyak keinginan kegiatan yang sebenarnya di luar tanggung jawab, di luar job. Tetapi kita komunikasikan dengan Pak Gub. Izin dulu ke Pak Gub. Pak, misalnya apa? Misal begini, Pak, saya ingin rapat dengan para kepala dinas masalah ini karena saya sudah dari daerah. Seperti barusan, saya kan barusan ditugas oleh Pak Gubernur ke Ranca Ekek, Pasar. Oh, ternyata kebutuhan dasar, rumah tangga, pangan, dan yang lainnya, dan juga harapan dan keinginan. Saya langsung memerintahkan, Pak, besok tolong rapat dengan Dinas Indah Kabupaten Kota dan kepala dinas yang hadir. Tetapi sebelumnya, Pak Sekpri, tolong komunikasi dengan Pak Gub, dengan Sekpri Pak Gub. Saya akan komunikasi dengan Pak Gub, ingin rapat itu. Dan jawaban Kang Emil waktu itu? Silakan, mangga. Nggak pernah dilarang? Iya, ada juga yang dilarang. Pak U,
itu nanti saya aja, jangan Pak UU. Nah, tapi jarang, Oke. kalau itu jarang. Tapi itu kaitan ke kewenangan ya, dalam Ya, artian bahwa saya akan menyampaikan sesuatu dari saya. Betul. Bukan jangan ngumpulin ya, jangan ngumpulin Kepala Dinas, karena kalau ngumpulin Kepala Dinas Oh, nggak berarti- pernah. Berarti kamu mau meraih apa? Mau merebut kewenangan saya. Mencari simpati dari mereka. Mencari simpati. Nggak pernah. Mau bikin operasi. Nggak pernah, Pak Gubernur nggak pernah melarang Luar itu. biasa. Ini Nggak pernah. jadi satu jasad ya. Iya, gitu. Kal Jasadil Wahid. Kal Jasadil Wahid. Seperti jasad yang satu. Dari pesantren Tasikmalaya, betul ya? Betul, Miftahul Huda. Miftahul Huda. Saya harus tanya juga, tapi nanti soal itu ya. Iya. Katanya keturunan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, betul? Ya, saya nggak bisa menghindari seperti itu adanya ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak banyak yang tahu tentang DITI, tapi Iya, itu adalah iya. pemberontakan pada zaman Bung Karno dulu, Betul. yang mau mengganti dasar negara Pancasila dengan Islam atau khilafah waktu itu ya. Hanya ketidaksesuaian saja, karena kita berdasarkan Pancasila. Kalau Pancasila kan harus bertuhan. Ya. Tapi ada kelompok yang tidak bertuhan. Pak Presiden kita mengakui keberadaan itu. Hanya itu Nasakom aja. waktu Iya, itu. hanya itu aja. Jadi mungkin. berontak di situ. Ya, hanya itu aja. Apa yang bisa Kang U sampaikan bahwa sekarang Pancasila dan tidak ada pemberontakan lagi Ya. dan tidak perlu ditakutkan soal itu, misalnya dari Ya. pesantren Kang U ya, kita Ya. bicara secara umum. Betul. Sekarang konsep kita ada Darussalam. Nah, Darussalam ini adalah keinginan kita sebagai umat Muslim selamat, bebas melaksanakan seluruh aturan ajaran agama, Syariat, betul. syariat agama. Dan itu dalam Pancasila tidak ada larangan. Tidak ada larangan, Tidak bahkan ada dilindungi. bahkan dilindungi dengan satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ya. Kemudian juga dalam pasal yang lainnya juga kita seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita berontak terhadap negara, berontak terhadap itu dan ini, terutama tidak sepakat dengan dasar negara Pancasila. Ngubah-ngubah menjadi khilafah misalnya. Ya, seperti Pendapat itu. kamu? Ya, kalau berbicara khilafah itu menurut saya silakan sah-sah saja. Nah, tetapi kalau untuk dijadikan sebuah dasar negara, karena kita sudah sepakat bahwa negara dasar adalah Pancasila, harapan kami sudah tidak ada lagi menggugat, jangan lagi berbicara tentang itu. Justru kita mari isi pembangunan ini dengan kemampuan kita meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi. Sudah dasar kita negara Pancasila, sudah kesepakatan antar umat beragama, sudah antar ormas dan antar generasi. Jadi Pancasila ini saya ibaratkan seperti gelas putih, Ya. diisi air warna kuning, jadilah warna kuning gelas ini, diisi warna hijau, jadilah warna hijau, tergantung yang mengisi. Jadi Pancasila dibawa ke Islam, silahkan. Ya. Dibawa ke non-Muslim atau ke yang lain, silahkan. Tidak ada yang bertentangan Dan dengan itu Pancasila. sebuah kesepakatan. Kalau Bersama. dalam bahasa Al-Quran disebut Darul Mithaq, Ah, negara kesepakatan, iya, betul ya? betul. Dan kesepakatan itu wajib hukumnya untuk Dikuatkan dan dipertahankan. dikuatkan dan pertahankan. Jadi Pancasila final, nggak usah Final. diganti-ganti. Sudah, seperti itu ada. Luar biasa nih. Kalau yang lain nggak usah diganti-ganti, ada yang nggak diganti-ganti di sini. Bukan gubernur dan wakil gubernur ya tentu diganti-ganti. Iya. Tapi ada jalan rahasia yang nggak pernah diganti-ganti, betul ya Kang? Iya. Boleh nggak saya tahu itu? Oke. Ini belum perjanjian loh Iya. sebenarnya. Kok Nggak tahu apa. Pak ya? Kan Pak Aiman gitu ya. investigasi. Oh iya. Ini jalan rahasia udah nggak dipakai. Nggak dipakai. Hampir ratusan tahun. nggak Ratusan dipakai. tahun. Ini Iya. dulu gedung Belanda, pos dan telegraf kalau nggak salah. Ya betul. Jadi- PU. Oh, PU dan Postel nih? Iya, Postel, PU dan betul. Postel, tapi dimanfaatkan. Ini gedungnya oleh- saudara ratusan tahun ya? Iya, Tahun sudah abad ratusan berapa tahun ini? ya. Ya, 1700-an? sekitar 120 tahunan lah ya. Oh, oke. Betul. Kita akan melihat ke sana, saudara, untuk melihat ruang rahasia di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat Iya. ini. Termasuk kita juga kalau sudah acara dimulai, kita belum datang, lewat situ. Atau sebaliknya, acara belum selesai, kita pulang, biasa lewat situ. Dan ini baru diaktifkan di zaman kamu? Zaman saya. Sebelumnya nggak dipakai? Nggak dipakai oleh gubernur-gubernur yang lain. Jadi di ruang pimpinan ada escape tunnel atau terowongan untuk melarikan diri gitu ya. Iya. Kemana nanti kita lihat nih. Oke. Ini eksklusif nih di iNews Prime. Iya. Nah, ini ruangannya saudara. Ya, ini dulunya memang sudah wastafel toilet begini ya. Ya, wastafel Thailand. Tapi hanya di sini Iya. nggak tahu di sebelah kanannya ada lorong rahasia. Betul. Boleh saya izin? Mangga, Oh, mangga, Saya akan silakan. lihat saudara. Ini, ini. Ini asalnya awalnya lemari ini. Awalnya lemari nih. Lemari di sini. Oke, ini tadi tutup sini ya. Iya. Tutup seperti sini. itu. Gini. Nah, ini lemari di sini. ya. Nah, sudah tertutup situ nggak ada jalan. Oh, dipikir ya udah, ini ruang toilet saudara. Iya. Ternyata pas dibongkar, Iya. sebelah kanan lemari, sebelah kiri pintu rahasia. Iya. Nah. Kita di lantai 3 ini. Ini lantai 3 ya? Iya, lantai 3. Turun sampai ke? Bawah ke dasar langsung Ke ke, bawah. parkiran. Kita coba turun ya, kamu. Ya, mangga, Oke. mangga. Wah, ini agak susah nih. Coba, saya mau menunjukkan kamera dulu tuh.
seperti itu. Sempit banget, cuma satu orang ya? Iya. Jadi dulu waktu zaman Belanda, mungkin ini buat jalur untuk melarikan Evakuasi. diri, Ya. evakuasi dari perang dan lain sebagainya. Betul. Oke. Dari ancaman Kalau pribadi. sekarang, Kang UU dipakai juga di sana? Dipakai sama saya sekarang. Untuk hari kemana, Kang? Ya, untuk hari ke bawah. Izin, Kang? Oke, Saya duluan ya, Kang? Iya, oke, mangga. Sempit sekali nih. Iya nih, kita akan maju, pemirsa nih. Sempit sekali, ini hanya muat satu dan nggak boleh jatuh nih, Kang. Iya. Ini, waduh, kalau kepleset Emang agak tinggi gelinding juga terus. ini. Iya. Luar biasa, nih luar biasa. Harus pelan-pelan, pemirsa, karena sangat sempit, cukup terjal dan muter terus. Ini sampai di ruangan, ini satu ruangan Ya, khusus ya, tapi ya. ini ya salah satu bagian ya. Dan ini juga ditutup juga di luar ya, Kang? Tutup, orang lain tutup. Iya. Nggak berani orang lain. Iya. Ini eksklusif ini. Bentar. Jadi ini, Kang, Ya, ini kosong. ini pintu keluar. Sebelum kita Iya, keluar, saya mau tanya betul. dulu. Ini ternyata ada lorong juga. Saudara? Iya, lorong sampai ke atas. Oh, gitu. Saya boleh izin? Iya, silakan. Boleh izin, Kang? Iya, Saya iya, naik iya. nih. Wah, ini. Ini atasnya saya nggak bisa ngeliat nih. Nanti saya minta kamera. Coba lihat sini. Awas. Tuh, pemirsa Anda bisa melihat ya di atas ya. Jadi ini saya duga ini, Iya, iya. ini ketika orang yang turun mungkin ini untuk melempar apa, mungkin senjata dan lain sebagainya atau logistik gitu ya, Betul, untuk lari. logistik. Luar biasa nih. Dan kelihatan sekali emang kokoh sekali nih bangunan zaman Belanda. Iya, iya. Izin ya Pak Wagub ya. Iya, 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 iya. Waduh, untung sering manjat tuh Iya, waktu iya. kecil ya. Kalau laki kan sering biasa belajar manjat dari sejak kecil. Ngambil buah biasanya. Iya. Dan kita keluar, saudara. Wah, ini. Ini kamu ya. Iya. Jadi ini 3 lantai nih. Saya Iya. turun dari atas tadi ke bawah. Betul. Dan keluarnya di satu ruangan, ruang rapat ternyata. Ruang rapatnya makanya kalau rapat langsung di sini. Oh, langsung turun sini? Iya. Jadi Pak Wagub nih kalau turun lewat sini? Iya, kadang-kadang langsung rapat di sini. Pantesan nggak ada yang tahu nih Pak Wagub kemana nih, ternyata lewat jalan rahasia. Iya. Ini biasanya yang mimpin Pak Gubernur atau Pak Wagub? Ya, seringnya Pak Gubernur. Oh, Pak Ya, Gubernur. biasa di Oke, sini. Kang Emil. Kadang ya, ya. Nah, tapi Pak Wagub sering dipersilakan oleh Pak Gubernur. Ya, sering juga saya disuruh untuk mimpin rapat di sini. Izin dulu dong. Iya. Disuruh justru bukan izin. Oh, disuruh? Pak, tolong pimpin rapat di Oh. sini gitu. Rapat apa biasanya? Ya, tentang rapat dengan beberapa kepala daerah, dengan di kepala dinas, bahkan dengan Forkopimda, apalagi di saat musim Covid ya. Mhm. Saya beberapa kali rapat di sini. Iya. Kang, Alhamdulillah. ini kan tadi Kal Jasadil Wahid, Wahid, ya, seperti Jatat yang satu. No doubt lah, artinya nggak diragukan lah Betul. antara Kang UU dengan Kang Emil sampai detik ini. Alhamdulillah, mudah selamanya. Oh, mudah-mudahan selamanya, amin. Tapi saya ingin tanya, di luar itu kan banyak juga cerita-cerita dari Kang UU yang viral nih. Soal bullying, soal, mohon maaf ya, misalnya poligami, isunya ya, bukan Iya, Kang UU. iya, 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 Lalu iya. soal bersihin si kaset, mobil mahal, Land Rover ya. Iya, iya. Boleh nggak saya tanya itu? Oke, mangga, sepanjang tidak membuat polemik saya siap-siap aja.